Go. Ya, harapan kita dalam membangun Indonesia ke depan adalah kita membangun Indonesia ke depan betul-betul seperti kita para pahlawan kita ketika memerdekakan bangsa ini tanpa melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Lalu kita harus bahu-membahu membangun negara ini ke depan. Bagaimana membuat negara kita ini maju, bagaimana membuat negara kita ini sejahtera. Kita menyebutnya sebetulnya rumah sahabat Gandhi ya. Jadi rumah sahabat untuk Pak Ganjar dan Pak Sandiaga Uno. Jadi bukan relawan, tapi ini adalah murni kita mendirikannya adalah para founder itu bersepakat mendirikan rumah sahabat Gandhi atau Ganjar Sandi. Itu sejak kita sebetulnya diskusinya sudah panjang, kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan kita lakukan survei-survei ke masyarakat. Namun kita katakanlah mendeklar atau soft launchingnya itu kita mulai itu pada tanggal 16 Agustus, sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan bangsa kita. Kenapa pada saat itu kita harapkan bahwa di hari kemerdekaan itu kita betul-betul membangun bangsa ini betul-betul merdeka, betul-betul tidak ada pembeda di antara kita, tetapi kita satu visi, satu misi, bagaimana membangun bangsa ini tanpa terkotak-kotakkan, tanpa bisa diadu, tanpa bisa kita dipecah belah satu sama lain, tetapi kita betul-betul ingin membuat bangsa ini lebih kondusif dalam rangka membangun bersama. Jadi begini, pada dasarnya kita melihat dulu yang kita sampaikan tadi, harapan kita Indonesia ke depan, dan kita baru lari kepada figur, ya, sosok tokoh, yaitu Pak Ganjar ini adalah tokoh politik, juga beliau sudah teruji juga di DPR RI, dan terakhir juga sekarang sudah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat, kita pelajari, bukan hanya kita terpaku kepada survei, tidak, tetapi betul-betul kita lihat figur. Kita tidak dipengaruhi oleh survei siapapun, tetapi kita lihat figur, bahwa figur dari Pak Ganjar Pranowo adalah figur pemimpin masa depan. Dan kalau kita kaitkan, kita pelajari juga dengan berbagai macam inspirasi, ramalan, dan segala macamnya juga, memang kita harapkan Pak Ganjar ini. Lalu kenapa harus berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno? Kan itu pertanyaannya. Kenapa misalnya tidak dengan yang lain misalnya? Karena kita lihat begini, dalam membuat maju bangsa ini, strateginya mungkin yang kita lihat adalah sosok Pak Ganjar ini sangat menguasai itu. Tetapi perlu juga itu didukung oleh tadi yang kita bilang Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Untuk mensejahterakan Indonesia perlu figur-figur yang mampu, figur-figur yang sudah terbiasa bagaimana membuat usaha-usaha, membuat katakanlah bagaimana nanti UKM ke depan akan lebih maju sesuai dengan apa yang sudah dicetuskan pemerintah sebelumnya, misalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja ke depan lebih baik sehingga bangsa ini akan lebih sejahtera. Dan itu kita lihat ada di figurnya Pak Sandiaga Uno, yang kita harapkan ke depan bisa di-combine, bisa bersinergi kedua figur ini. Kami ya, kita ini dalam para founder ini menaruh harapan
yang kuat kepada dua sosok tokoh bangsa ini. Kurang lebih begitulah yang ingin kami sampaikan. Lah, justru disinilah kita mengharapkan dengan kita cetuskannya Gandhi ini, artinya Pak Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno, ya kita harapkan para elit politik, para tokoh-tokoh bangsa ini, para pendiri-pendiri partai atau para pimpinan-pimpinan partai ini, saya tidak hanya melihat ini PDIP dan Gerindra, tetapi betul-betul yang kita lihat adalah sosok, figur yang akan bisa membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Artinya kepentingan partai, kita harapkan para pemimpin partai ini bisa melihat itu, kepentingan partai, kepentingan kelompok adalah di atas keseluruhan itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, itu yang paling kita harapkan sebetulnya. Namun makanya kita sebetulnya membuat itu harapan, ya. Ya, kalau para pimpinan partai nanti tadi seperti disampaikan PDIP, Gerindra misalnya katakanlah tidak mengusung beliau-beliau ini, ya itu kewenangan prerogatif ada di para pimpinan partai yang bersangkutan. Tapi saya pikir itu adalah kita harapkanlah ada kelegoan dari para pimpinan partai ini, dan juga supaya para pimpinan partai ini menjadi bapak-bapak bangsa lah, ya. Artinya seperti pimpinan partai saat ini di PDIP, Bu Mega menjadi ibu bangsa, dan itu saya pikir saya melihat ini tidak menjadi sebuah halangan. Kenapa? Karena Bu Mega sudah membuktikan dirinya pada saat Pak Jokowi mencalonkan 2 periode ini yang bukan dari katakanlah Terah Soekarno, gitu loh. Jadi artinya saya lihat ini Bu Mega ini sangat betul-betul memikirkan wong cilik, memikirkan rakyat bangsa ini daripada memikirkan partainya, memikirkan golongannya. Demikian kurang lebih yang ingin kita harapkan begitu. Sebetulnya sudah hampir di seluruh provinsi terbentuknya, artinya sudah kita ini kan, tapi nanti akan ada waktunya kita akan grand launching atau grand declare, itu sekaligus rencana kita di seluruh Indonesia. Namun sekarang itu sudah kita siapkan baik sistem, ya itu sistem itu baik di era digital sekarang, itu adalah baik di sistem secara medsos dan segala macamnya yang berkaitan dengan itu. Di daratnya apa ya, kita juga harus kan ini saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan kita juga 6 bulan yang lalu sudah melakukan wawancara dengan masyarakat, kira-kira tokoh-tokoh mana gitu loh yang akan, makanya kita juga nanti ada mungkin seperti baju yang kita pakai saat ini masih terbatas yang kita lakukan di katakanlah di kita para founder dulu, dan tapi ini kita rancang. Kenapa ini? Ada yang bertanya juga kepada kami ketika saya pakai baju ini ke lapangan, kenapa warnanya merah dan putih, Bang? Ya saya bilang bahwa ini apakah ini mencerminkan partainya Gerindra dan PDIP? Ya saya bilang silakan Anda menerjemahkan, tetapi yang paling penting dari situ adalah negara kita benderanya adalah merah putih. Kita tidak bicara sponsorship, tetapi kita betul-betul adalah dari para founder ini yang betul-betul kita satu frekuensi, di mana kita masing-masing tentunya mengeluarkanlah, ya kita sebagai demi bangsa ini, ya kita sudah saya katakan tadi, kita untuk saat ini kita masih membiayai sendiri. Betul. Kita tidak ada titipan tertentu, tidak sampai detik ini tidak ada katakanlah pesanan tertentu ataupun
arahan tertentu atau mensponsori tertentu atau tokoh mana atau pengusaha mana, kita tidak ada itu. Jadi kita pure melihat bahwa sosok figur ini adalah kita harapkan bisa membawa Indonesia ini di 2024 dan mungkin 2 periode itu bisa membawa Indonesia ini lebih maju dan lebih sejahtera ke depan. Maka kita buat judulnya adalah Harapan Indonesia 2024. Jadi begini, kita kan ini adalah pemimpin bangsa Indonesia, bukan pemimpin kedaerahan, bukan pemimpin provinsi, bukan pemimpin kota, tetapi adalah pemimpin negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak melihat, walaupun pada hari ini atau pada tanggal 16 Agustus kita cetuskan ini adalah dari Tatar Sunda atau Jawa Barat, tetapi kita jangan salah juga bahwa sejarah juga mencatat bahwa bagaimana masyarakat Jawa Barat juga berjuang untuk kesejahteraan, bagaimana rakyat Jawa Barat juga berjuang untuk negara ini, merdeka bangsa ini. Tapi yang paling penting harus kita pahami juga bahwa Jawa Barat ini jangan salah bahwa memang pemilih terbanyak juga ada di Jawa Barat, tapi kita tidak melihat itu. Tetapi kita melihat adalah kebetulan saja, makanya seperti hari ini saya dalam konteks jalan-jalan ke sana kemari dalam untuk kita mensosialisasikan Gandhi ini juga selalu memakai atribut seperti ini. Kita harus mencerminkan bahwa memang itu deklarasinya pertama adalah di daerah Jawa Barat, maka kita pakai atribut-atribut Jawa Barat juga. Begitu kurang lebih. Pada dasarnya kita belum pernah ketemu, ya. Kita lihat sosok figurnya saja yang selama ini betul-betul kita ikutin, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka betul-betul kita ikutin, lalu kita survei dengan masyarakat. Jadi ini maka saya katakan ini adalah murni kita simpatisan, tidak ada karena ada suruhan, tidak ada karena apa. Murni kita ingin membangun bangsa ini lebih maju dan lebih sejahtera itu. Jadi nyatanya murni. Tidak ada katakanlah tumpangan-tumpangan dari pihak-pihak tertentu. Sebetulnya kalau untuk masyarakat Indonesia, harapan masyarakat Indonesia sangat sederhana. Siapapun sosok pemimpin ke depan itu yang terpenting bagi masyarakat itu adalah maju dan sejahtera. Nah, namun kita melihat bahwa kita tanya-tanya kira-kira siapa, ya itu kurang lebih dari sekian banyak kita lakukan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat. Sebetulnya masyarakat tidak menyandingkan atau menggandengkan dua tokoh ini. Artinya mereka hanya menyatakan Pak Ganjar Pranowo adalah sosok figur yang sangat bagus untuk bangsa ini. Begitu juga Pak Sandiaga Uno. Lalu kita berinisiatif untuk mensandingkan dua tokoh bangsa ini, kurang lebih begitu. Kalau yang terakhir data yang kita punya sudah kurang lebih berapa ya, 50.000 ya, 50.000 pengikut kurang lebih di sistem kita ya, baik di Facebook, baik di Instagram, dan yang juga masuk di dalam grup atau dan sebagainya, begitu kurang lebihnya yang kami pantau dari sistem digital daripada Gandhi ini, dan tiap hari itu cenderung naik sangat signifikan. Jadi saya pikir berarti antusiasme masyarakat itu sangat tinggi, minimal ingin mengetahui sosok dua tokoh bangsa ini. Begitu.
Ya, terima kasih juga untuk kehadiran dari media Sorot Perkara News. Saya sebagai warga masyarakat berharap ke depan bahwa Sorot Perkara News ini lebih maju, lebih kritis, lebih bijak juga betul-betul menyorot apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa nanti kita koreksi bersama, lalu kita perbaiki bersama demi majunya Republik yang kita cinta ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat rakyat Indonesia. Harapan Indonesia 2024 bersama Gandhi. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. NKRI harga mati.